Update perbaikan sirkuit Mandalika jelang World SBK Indonesia 2022, aspal bakal lebih kuat dan menggigit. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Perbaikan sirkuit Mandalika telah dilakukan demi menyambut ajang balap internasional World SBK Indonesia 2022 pada November mendatang. Menurut Priyandi Satria, Direktur Utama MGPA, pihaknya telah menyelesaikan beberapa track improvement sirkuit Mandalika untuk gelaran World SBK Indonesia 2022. Untuk World SBK Indonesia 2022, ada track improvement yang mencangkup beberapa hal yang memang keharusan dan sumbangsaran dari Dorna. Ujarnya saat ditemui di sirkuit Mandalika Sabtu 15 Oktober 2022. Perbaikan di sirkuit yang berdiri di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini yaitu pelebaran run-off. Contohnya ada di tikungan 1, run-off sudah kami lebarkan lagi, lalu ada di tikungan 16 dan 10. Pelebaran ini sudah 100%, kata Priyandi. Lebih lanjut, Priyandi berujar, curb atau jalur yang berada di sisi samping sirkuit Mandalika juga sudah diubah. Kami sudah mengubah curb sirkuit dari jenis reguler menjadi Misano. Ini adalah tikungan 5 dan sudah 100% karena ini sudah sesuai keharusan dari Dorna, katanya. Bukan cuma itu, MGPA juga telah memulai proses lapis ulang permukaan atas aspal sirkuit Mandalika yang dimulai 16 Oktober ini. Permukaan atas aspal juga diminta diperbaiki agar friksi lebih menggigit, namun kekuatannya lebih kuat. Ini kami sedang tes di depan sirkuit dengan mencoba campuran bitumen batu-batu yang friksi dan kekuatannya lebih bagus, papar Priyandi. Selain itu, sumbangsaran Dorna untuk sirkuit Mandalika yang disebut tidak menjadi keharusan yaitu soal pengecatan. Yang belum tinggal pengecatan, tapi kami belum tahu apakah nantinya dicat motif batik Sasambo, Visit Indonesia, atau Visit Lombok. Ini kami belum cat karena desainnya belum final. Pengecatan ini lebih ke kosmetik agar sirkuit cantik dilihat, ungkap Priyandi. Ia menambahkan perbaikan sirkuit Mandalika untuk ajang World SBK Indonesia 2022 diharap rampung dalam sepekan ke depan. Mudah-mudahan 7 hari ini bisa selesai sesuai jadwal kalau cuaca bagus, jadi kami masih punya waktu yang cukup panjang, sebut pria ramah tersebut. Lima tim Indonesia raih trofi Shell Eco Marathon 2022 di sirkuit Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Tim mahasiswa asal Indonesia meraih trofi di kompetisi Shell Eco Marathon 2022 pada Sabtu 15 Oktober 2022. Beberapa tim yang menang balap mobil hemat energi di sirkuit Mandalika tersebut adalah Nakoela Team, Semar Proto UGM, Apate Elang Perkasa Team, Garuda UNY Eco Team, dan Arjuna Team. Tiap tim menang di kategori dan kelas yang berbeda. Arjuna Team dari UI juara di kategori Urban Concept kelas baterai listrik dengan jarak tempuh 194 km per kWh. Sedangkan Garuda UNY Eco Team menang balapan kategori Urban Concept kelas International Combustion Engine. Tim UNY Yogyakarta ini menorehkan 544 km per liter. Pada kelas yang sama, Internal Combustion Engine kategori Prototype, Nakoela Team sukses menjadi juara. Tim mahasiswa UI tersebut menang dengan catatan konsumsi BBM 905 km per liter. Apate Elang Perkasa Team mampu menjuarai kategori Prototype kelas Hydrogen Fuel Cell. Tim dari Universitas Brawijaya tersebut menorehkan catatan 360 km per M3. Sedangkan Semar Proto UGM jadi juara balap di kategori prototype kelas baterai elektrik Shell Eco Marathon 2022 dengan kecepatan 587 km per kWh. UI menjadi perguruan tinggi yang berhasil menang lebih dari satu kategori, yakni Arjuna Team dan Nakoela Team. Sedangkan debut kemenangan pertama di kompetisi Shell Eco Marathon diraih Apate Elang Perkasa Team.
Selain itu, Mandalika Grand Prix Association menargetkan kapasitas penonton gelaran World Superbike Championship pada tahun kedua Indonesia pada 11 hingga 13 November mendatang sebanyak 50.000 orang per hari. Kapasitas ini meningkat dibandingkan penyelenggaraan tahun lalu, yaitu 45.000 orang, seiring dengan penuntasan pengerjaan estetika hingga infrastruktur kawasan sirkuit yang tahun ini dipastikan rampung sepenuhnya. Kabar dari MotoGP, pembalap Red Bull KTM Factory Racing Miguel Oliveira ketiban sial di MotoGP Australia 2022. Dia dijatuhi hukuman ganda karena melakukan aksi ilegal saat mengikuti sesi kualifikasi pertama di sirkuit Phillip Island Jumat 15 Oktober 2022. Pembalap MotoGP Mandalika itu baru start dari tikungan 2 dan melambat di jalur balap Enea Bastianini pada lap terakhir. Akhirnya, Miguel Oliveira disangsi turun 3 grid dan long lap penalti untuk balapan MotoGP Australia esok hari. Oliveira dihukum turun 3 grid dan long lap penalti untuk balapan hari Minggu karena start ilegal saat kualifikasi dan melambat di jalur balap Enea Bastianini. Tulis pernyataan FIM MotoGP Stewart dikutip dari Twitter MotoGP. Bus Shell Eco Marathon puji kualitas sirkuit Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Sirkuit Mandalika mendapat kesempatan menjadi tuan rumah ajang Shell Eco Marathon pada akhir pekan ini. Ini merupakan ajang balap hemat energi pertama yang dihadirkan di Indonesia. Global General Manager Shell Eco Marathon Norman Koch pun mengaku langsung terkesan ketika datang ke Indonesia. Dirinya menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara ke-15 yang jadi tuan rumah kompetisi balap irit-iritan ini. Ini adalah pertama kalinya kami berada di Indonesia. Saya sangat terkesan di sini, kata Norman Koch di acara Shell Eco Marathon yang berlangsung di sirkuit Mandalika hari ini, Jumat 14 Oktober 2022. Lebih lanjut, dirinya juga terkesan dengan kualitas Pertamina Mandalika International Circuit. Tak heran jika sirkuit Mandalika dipilih sebagai tuan rumah Shell Eco Marathon Asia Pasifik 2022. Saya sangat senang kami dapat main di sirkuit Mandalika. Ini adalah trek yang sempurna, memiliki standar balap motor internasional. Kami dapat melakukan inspeksi teknis kelas tinggi, tambah dia. Treknya luar biasa, jadi saya beruntung bisa mencoba mengemudi dalam treknya. Saya sangat senang bahwa kami ada di sini dan kami akan kembali lagi dalam 9 bulan, ujar Norman Koch melanjutkan. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mataram bekerja sama dengan Mandalika Grand Prix Association akan melelang 10 buah official merchandise dari para pembalap berlaga di Pertamina Grand Prix of Indonesia di Pertamina Mandalika Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat, 18 hingga 20 Maret lalu. Lelang ini dimaksudkan juga untuk mempromosikan produk-produk UMKM lokal sekaligus mengenalkan kepada masyarakat bahwasanya selain berperan dalam menentukan kebijakan-kebijakan APBN yang banyak memberikan bantuan kepada UMKM. Kementerian Keuangan juga secara langsung melakukan pembinaan-pembinaan kepada UMKM melalui unit-unit vertikalnya di berbagai daerah. Kegiatan lelang akan dilaksanakan di pedok garasi di sirkuit Mandalika, katanya. Pelaksanaan lelang akan dilakukan pada 26 Oktober 2022 sekaligus sebagai rangkaian peringatan Hari Uang ke-76 30 Oktober 2022 serta menjelang pelaksanaan perhelatan FIM Motor Superbike World Championship Indonesia Series di sirkuit Mandalika 11 hingga 13 November 2022. Objek yang akan dilelang untuk amal kali ini berupa 10 merchandise yang terdiri dari 2 buah topi yang ditandatangani Marc Marquez, 1 buah topi dan sarung tangan yang ditandatangani Maverick Vinales, 3 buah kemeja, dan 3 buah kaos yang masing-masing ditandatangani oleh Marquez, Pol Espargaro, dan juara Indonesia GP 2022, Miguel Oliveira.